anaknya itu hanya minum susu. Oke, sampai umur berapa? 5 tahun. Hmm. Karena setiap makan tuh dia nggak mau buka mulut, terus dia muntah. Terus dia bilang, aku tuh udah dijudge sama orang tua. Hai, Assalamualaikum. Teman Moa yang baik hati. Ketemu lagi sama Mrs. Devi dan Mbak Isti. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang perilaku makan dan tidur dari anak autistik kita. Oke, Mbak. Jadi kita mau ngebahasnya gimana nih? Mulai dari mana nih? Mungkin mulai dari cerita tentang perilaku makan dan tidurnya Ayah nih. Gimana, gimana, Oke. gimana? Nah, ini salah satu banyak juga yang ditanyain karena entah kenapa ya, dari hasil penelitian juga sih, kalau perilaku makan anak autistik itu bermasalah. Baik dari Oke. kebiasaan mereka picky eater alias milih-milih Oh, makanan yang itu aduh itu dipengaruhi, banget. bener kan? Itu Heeh. dipengaruhi Ya, dari kekakuan mereka. Ya, orang-orang yang biasa ya, kaku biasanya pasti makannya itu aja. Jadi, kalau anak tipikal betul. bisa picky eater, anak autistik apalagi. Nah, terus gangguan makan Mhm. lain yang sering terjadi pada anak autistik itu biasanya mereka ada yang hiposensitif atau hipersensitif. Kalau hiposensitif itu Oke. biasanya dia cenderung suka yang hambar, yang kuah-kuah Hmm. gitu ya. Tapi kalau yang Hmm. hipersensitif, dia butuh yang crunchy, yang rasanya strong, rempah-rempah itu mereka suka. Nah, jadi antara hiper dan hiposensitif. Itu balik lagi ke Oke. profil sensorinya. Jadi bagaimana setiap anak Balik autistik itu beda. hipersensitif tuh kayaknya tuh. Ya, jadi kalau anaknya tuh kayak harusnya tuh ada yang crunchy-crunchy gitu ya. Terus suka makan kerupuk, keripik gitu ya. Atau yang strong-strong, berbumbu. Nah, itu kemungkinan hipersensitif di area mulutnya. Jadi dia butuh memenuhi itu. Tapi kalau anak saya Mhm. kenapa makannya tuh harus yang plain-plain, yang strong dia nggak suka, berarti itu masuk ke hiposensitif. Nggak ada yang salah dari hiper dan hiposensitif, tapi memang kata dokter, setiap anak itu harus mencoba segala jenis makanan. Tujuannya adalah untuk membuat mikrobiota ususnya beragam. Semakin Mhm. microbiome ya, mikrobiota kita beragam, maka sistem imun kita juga semakin kuat. Jadi balik lagi ke kenapa sih anak autistik itu sering alergi ini dan alergi itu, sistem imunnya jelek dan lain-lain, ya salah satunya adalah perilaku makan tadi yang mereka pilih-pilih makanan banget. Nah, kalau di Ayah itu picky eater parah sih, parah banget sih dia dulu tuh bener-bener kalau makan itu harus ada kalau ada ayam terus ada bumbu laosnya itu tau kan yang kayak serundeng-serundeng gitu. Mhm. Nah, dia suka Mhm. banget itu. Jadi mau makannya apapun si bumbu itu tuh harus ada. Iya, Terus iya, iya. dulu ada bumbu kayak kalau makan ayam ada kremes-kremesnya sampai aku beli tuh loh yang apa biasa kremes dalam toples ya karena dia Yes, yes. biasanya lebih lebih suka itu. Terus ada Mhm. masa dia tuh nggak suka nasi Oke. karena mungkin tekstur nasi yang lembut kan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kayak roti, terus pizza, wah itu dia suka banget dia. Dia Wah. suka banget. Heeh, heeh. Nah, sampai akhirnya bingung gitu ya karena kan tidak bisa memenuhi apa namanya makanan yang sehat karena memang eh, dia cuma terbatas kalau nggak dikasih makanan itu dia nggak mau makan gitu. Itu terjadi sampai ayah usia 8 tahun. Nah, ketika dia Oke. masuk pubertas, nafsu makannya meningkat dan dia bisa makan apa aja. Wah, good. Tapi ya di satu sisi good, akhirnya dia mau Heeh. makan makan Oke. makanan ibaratnya setiap keluar ya Misis kayak ini ada menunya ayah Mhm. nggak ya? Kita selalu pasti mempertimbangkan tempat makan ada menunya ayah nggak ya? Kalau sekarang aku Mhm. pengen makan ramen, kamu makan apa yang ada di situ? Kesannya tuh kayak jadi kamu harus bisa kalau orang lagi pengen makan ramen ya nggak mungkin kita cari burger di ramen kan nggak mungkin nyambung gitu. Nah, Iya, tapi betul. bad newsnya adalah karena dia itu lagi tinggi hormonnya dan nafsu makannya meningkat, jadi ya makan terus misis. Jadi badannya ya Oh. mengembang gitu ya seperti ibunya juga. Jadi Kalau jadi olahraga, olahraga, olahraga olahraga mager, mau nggak? mager.
mager. Mager. Ya, karena Hmm. badannya udah terlalu. Tapi itu kita lagi goals kita tahun ini adalah buat Ayah, kita mau ngajak Ayah olahraga. Minimal jalan lah, jalan pagi Mhm. gitu. Karena memang Yes. kalau sekarang aku benar-benar mengendalikan makan dia si Mrs. dan alhamdulillah berhasil ya. Yang dulu itu maksa makan, sekarang harus mengendalikan makan. Jadi tantangannya emang tiap tahun Oke. itu beda-beda. Gimana caranya mengendalikan makan? Apa yang dikendalikan? Jadi aku sekarang ngajak Ayah intermittent fasting. Jadi setelah jam 4, jam Wow. 5 itu dia stop makan. Nanti dia makan lagi biasanya di break time. Jadi pagi Mhm. itu cuman kita kasih minum, nanti pas jam break time dia jam 9, jam 10 baru boleh makan. Nah itu aku latih terus Mhm. tuh, karena kan alhamdulillah pas Ramadan dia udah bisa puasa ya, jadi dia udah bisa nahan. Mhm. Nah Mhm. karena dengan itu dia makannya kan jadinya waktunya nggak terlalu panjang, jadi dia nggak terlalu cravings gitu loh. Mhm. Tapi kalau untuk jenis makanannya aku masih kayak menyesuaikan dengan apa yang misalnya aku mau. Dia suka. Ya, misalnya kayak kemarin makan aku pengen ayam goreng, ya dia harus makan itu gitu. Kalau dulu kan ada makanan khusus ayah gitu loh. Jadi kayak I kita udah see, I masak see. apa, terus yang khusus ayah juga ada kayak. Nah, Hmm. tapi Mrs. ada cerita kemarin dari responden aku juga yang waktu penelitian bahwa anaknya itu hanya minum susu Oke. Sampai umur berapa? 5 tahun. Hmm. Karena dia nggak, karena setiap makanan dia nggak mau buka mulut, terus dia muntah, terus dia bilang, aku tuh udah dijudge sama orang tua ini itu, kamu nggak usaha apa, padahal aku tuh udah ke dokter gizi mam, tapi yang namanya anaknya maunya minum susu gitu ya, ya mau gimana Hmm. gitu. Pas aku Tapi lihat itu loh sama loh kayak Malik. gimana 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 gimana. Jadi emang Malik juga sama, dia tuh minum susu formula Mm-mm. itu sampai umur mungkin 5 tahun juga ya mungkin ya. Serius, terus Mm-mm. Dan aku termasuk yang nggak apa-apa gitu. Iya iya. Maksudnya kayak Heeh. aku kan tipikal orang yang ya itu tadi aku memilih mana yang bikin aku stres gitu. Mm-mm. Dan untuk Malik yang memang lebih suka minum susu botol itu sehari itu bisa 10 botol bayangin. Sama persis dia bilang, Ah, bahkan satu hari satu sama ya. kilo 1 hari 1 kilo tuh berarti satu tutup ya. Kalau itu aku nggak ngitung ke situ ya. Aku Iya iya lihatnya iya. pokoknya habisnya 10 botol gitu. 10 Wow. botol yang gede itu loh, Iya iya bukan iya. yang kecil-kecil, 10 botol gede gitu. Dan Malik maunya cuman itu. Jadi ya udah sih gitu. Akhirnya ada satu titik Mm-mm. ujuk-ujuk kok itu balik lagi ujuk-ujuk ya Iya. mendadak Ha, ha, gitu. ha, ha. Mendekati umur 6 tahun apa ya? Itu dia udah mulai mau makan nasi gitu. Mm-mm. Jadi ya udah pelan-pelan aku makanin nasi. Itu pun maunya cuma nasi. Nggak Jadi mau belum lauk nih. nggak mau Ah, lauk nih, mau nasi. Tapi aku coba tuh peritilin kecil-kecil ayam atau mm, apa, mm, aku mm, mm, masukin itu kecil-kecil disembunyiin gitu. mm, mm, mm. Itu terjadilah itu umur 6 tahun. Ini sekarang untuk umur 8 ya. Dari umur 6 ke umur 8 itu udah mulai banyak itu. Lama-lama dia ada Mau tuh nyoba yang lain ya. dia mau kentang goreng. Dia suka banget sama kentang. Ya udah, oke, kita beliin kentang goreng terus hampir tiap Ya. hari. Terus dia nonton Ninja Turtle. Ah, ah, Ninja ah, Turtle itu mereka suka pizza. ah, Di film ah, itu kan mereka suka banget pizza. Dari situ ah, tuh ah. Malik selalu pengen pizza. Oke. Jadi ada momen dia tuh hampir tiap hari kita beliin pizza. Jadi Aku kita juga sih delivery pernah. bahkan bahkan Malik itu yang tahu udah ngerti gitu. Misalnya kayak, aduh, mami capek nih kalau mau ke restoran gitu kan. Malik cuman bilang handphone, handphone. Jadi disuruh telepon, disuruh Pesan delivery on. online. Nah, saking sukanya Malik nonton si Ninja Turtle itu, akhirnya dia tuh suka banget sama Pizza Hut. Hampir tiap hari dong, dia tuh minta supaya dibeliin pizza. Kalau misalnya aku bilang, aduh mami lagi males nih buat keluar mau beli pizza gitu kan. Mm. Delivery order, dia bilang gitu. Delivery order. Jadi dia tahu kalau zaman sekarang mah nggak ada alasan gitu Iya. kan. Tapi dia Bisa habis satu delivery loyang order. gitu nggak sih atau cuman beberapa potong? Satu loyang dong. Ya Jadi Allah. Aduh, kok Malik sama tuh banget sih? satu loyang. Iya makanya, tapi pinggirannya enggak gitu, pinggirannya enggak. Jadi benar-benar cuman bagian dalamnya aja. Tapi Mm, mm, tapi aku bersyukur. Oh mm. berarti Malik ini sudah mau nih makan sesuatu yang lain kecuali susu gitu Iya, loh. benar benar Dan benar benar. dan benar yang susunya itu tuh ada momen sebenarnya yang susu Mm, itu. mm, mm, Tadi mm, aku mm. mundur sedikit ya. Mm, Jadi mm. ada momen di mana
dia itu nggak tahu gimana ceritanya. Waktu lagi di mobil, dia ngebuang botol susunya. Keluar. Dibuang keluar jendela. Serius. Jet gitu loh, dan aku nggak berhenti sih. Ya udah, dia udah ngebuang, ya udah aku jalan Bye aja terus gitu. bye. Aku Bye nggak bye ngerti, susu. aku lupa ya waktu itu momennya apa, kenapa dia melakukan itu tuh aku rada lupa. Tapi aku Mm-mm. inget banget dia ngebuang itu gitu. Dan sejak itu kita nggak pernah bikinin dia susu lagi. Dan waktu dia bilang mami susu gitu, loh Malik lupa ya, Malik kan udah Udah ngebuang buang. botolnya gitu. Padahal kita mah punya botol mah banyak Iya ya, iya dan iya. kita juga bisa beli lagi gitu. Tapi Heeh. aku ngerasa, oh Ini mungkin ini momennya adalah nih. momen di Benar. mana, ini adalah momen di mana, oke ini waktunya Malik untuk nggak minum susu lagi. Dan benar, udah akhirnya sama sekali nggak minum susu, minumnya dia air putih, terus dia Heeh. udah mulai mau makan yang lain. Salah satunya yang Pizza Hut tadi. Udah, tapi lama-lama boncos kan ya kita, Iya tiap dong. hari dong. Iya dong. Apalagi delivery order itu 150.000 Iya totalnya iya gitu. iya. Kalau misalnya kita beli tiap hari 150.000 kali 30 hari lumayan juga gitu. Dan itu tuh bertahan sampai beberapa bulan sampai akhirnya gini, wah boncos juga nih kalau kayak gini. Mhm. Ya udah deh, apa namanya kita bilang, mulai bilang ini, oke pizza tapi Sabtu ya sama papi. Oke. Sabtu ya sama papi itu rada susah awalnya. Mhm. Kenapa? Kenapa? Gitu. Tapi lama-lama, oh, kenapa harus Sabtu? Kenapa harus Sabtu? Udah dia tuh nggak ngerti hari gitu kan. Iya. Jadi dia tuh nggak ngerti gitu Sabtu ini apa, kapan, kayak kayak gimana dan kenapa Mhm. harus Sabtu gitu. Mhm. Tapi aku kasih pengertian terus dan kekeh ya udah akhirnya terjadilah seminggu sekali kita beli pizzanya. Tapi Mhm. dalam prosesnya alhamdulillah dia udah mau makan yang lain nih, dia mau makan Mhm. nasi. Terus bersyukurnya aku adalah dia mendadak tanda kutip ya mau makan semua hal yang aku masak. Mhm. Yang penting disuapin gitu. Jadi dia belum Mhm. bisa makan, belum mau makan sendiri gitu. Jadi kalau aku suapin pasti habis. Mau makan Mhm. apapun, sayur asem kek, sayur bayam kek, sop ayam kek, soto, rawon, Alhamdulillah. perkedel misalnya itu Mhm. ayam goreng, kecuali telur ya. Dia sampai sekarang masih nggak mau telur dan masih nggak mau buah-buahan. Jadi dia tuh Oke. merasa bahwa buah itu bau. Dia selalu merasa gitu. Mau itu buah apel, pir, anggur, mangga, Mhm. pisang itu kan pasti mengeluarkan aroma dan itu kita Mhm. seneng ya, itu enak baunya Mhm. gitu, Mhm. wanginya. Malik tuh merasa itu sting, iu, Oke. sting, bau gitu. Jadi dia Oh. sangat sensitif sama buah sampai sekarang sayangnya. Jadi sampai sekarang tuh belum ada buah yang bisa kita masukin ke mulutnya dia gitu, karena dia udah Oke. langsung nolak. Tapi untuk Oke. makan, alhamdulillah setelah 5 tahun minum susu doang gitu, dan Serius itu minum susu doang? ya susu Oke, doang berarti beneran. Ada kepada temennya. respondenku yang mendengar, kamu ada temannya, oke? Ya, Dan ternyata anaknya Misis juga begitu dan itu nggak ada yes, yang tahu dan itu nggak ada yang tahu. Jadi aku oke, tuh tidak mengalami judgmental gitu karena memang nggak diam-diam banyak yang aja. tahu. Diam-diam Iya, itu aja. lebih baik sih. Soalnya soalnya juga dasarnya waktu itu Malik badannya sekel gitu Iya, loh. anak respondenku tuh juga badannya ya seperti anak makan gitu loh, nggak Jadi kenapa-napa. nggak ada yang bisa membayangkan bahwa ternyata Malik itu selama ini nggak pernah makan nasi gitu loh, minumnya susu doang gitu, badannya sehat-sehat, sekel, giras gitu, terus emang anaknya kan banyak gerak gitu Iya, kan, iya, iya. jadi nggak yang meluntru, capek, lemes gitu enggak gitu. Jadi ya Oke, ya selama aku nggak pernah cerita ya nggak akan ada yang membayangkan bahwa membayangkan. ternyata Oke, selama 5 tahun itu Malik cuma minum susu formula aja gitu. Setelah gitu. itu di umur 6 tahun, 7 8 sekarang gitu dia udah mulai explore semua makanan. Bahkan Oke. makanan-makanan yang ada di Indomaret juga dia udah tahu mana yang dia suka gitu, Iya, dia mau iya, iya, beli, iya, dia iya, mau iya. makan gitu. Jadi Permen buat aja sampai mm, sampai sekarang Malik itu nggak mau, permen tuh ya, nggak ayah mau, ayah juga nggak suka coklat permen. juga enggak Tapi dia tuh. Yupi, Yupi termasuk permen gak sih? Dia suka Yupi banget sih, Ayah. Oh, enggak, Malik Malik enggak, permen, Yupi termasuk permen, Termasuk tapi permen ayah. Malik enggak. Kalau kalau ayah dulu tuh pernah hantu Yupi, jadi kayak sampai orang-orang di medsos tuh bilang, Mbak jangan keseringan ntar diare. Ternyata bener diare gara-gara ya itu Yupi itu dia benar-benar bisa kayak ini jadi reward. Jadi kayak kamu bisa dapat Heeh. Yupi. Nah dia kadang mau belajar. Kenapa? Mau Yupi gitu. Jadi dia oke deh gue belajar ya Ah, asalkan gue dapat iya Yupi iya iya gitu. iya iya Tapi iya tuh iya ya iya. Mrs. Iya. melalui masalah rintangan memberi makan anak autistik ini,
judgement itu memang menyebalkan sih, karena kan kalau orang tipikal ya, kalau anak susah makan tuh aja bisa bikin kita stres kan. Iya, Apalagi ini yang masuk mungkin bagi anak ABK. orang-orang itu, karena aku tuh dulu pernah baper, agak-agak baper-baper dikit sih waktu mudik gitu ya. Itu kenapa Eh, belum makan? Udah kok tadi makan pizza, itu kan bukan, kan harusnya makan nasi, ayam goreng. Ini iya. nggak suka, kan pizza juga karbo. Aku jadi kayak, kentang kan juga karbohidrat gitu. Jadi nggak harus Mm, nasi gitu. Kadang aku membela diri ya. ya, Tapi kalau kadang ya. aku nggak bisa membela diri, aku ya kayak misis tuh, nanti kalau ditanya udah makan belum? Udah gitu aja. Padahal makan pizza, makan roti atau apapun itulah gitu ya. Nah buat mama, Kadang tidak memberi informasi itu lebih 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 damai sih. Maksudnya ya tidak harus benar-benar. kita tuh memberikan segala Ya sesuatunya, tidak harus kita selalu menceritakan segala sesuatunya itu nggak harus. Karena benar-benar kan benar-benar. ribet kadang tuh. Jadi memang kadang ya ya udah sih orang cukup tahu apa yang cukup tahu aja, cukup Benar bikin kita benar ingin tahu benar aja benar. biar Itu nggak sebuah terjadi tips ya. biar iya Daripada kita biar nggak stres. terjadi perbincangan yang terlalu panjang gitu. Betul. Jadi ya Kecuali anaknya sakit, ya. Nah, itu kan harus ke hmm, dokter. Terus nanti biasanya kan dokter betul. akan memberikan saran. Sebenarnya ini aku nggak tahu ya. Mungkin para dokter yang mendengar apakah ini termasuk pembelaan orang tua. Tapi pada prakteknya adalah nggak semudah itu dok buat menerapkan. Iya Iya, kan? Apalagi pada iya. anak autistik. Aku tuh pernah dulu tuh dikasih jam segini harus makan berapa gram gitu tuh Mm, gak sulit dok. Itu sangat sulit sekali gitu loh. Karena mm, pernah suatu saat itu ada bilang teman apa namanya? Aku lagi stres banget ya pas usia ayah benar-benar susah makan itu. Terus ada mm, temanku akan ada masanya dia makan banyak kata dia. Aku tuh waktu tuh nggak mm, percaya. mm, Terus lo lo ini aja lo kalau dia nggak mau makan ya udah gitu, jangan dipaksa gitu. Terus ada yang bilang gitu. Akhirnya aku biarin. Tapi terus kasihan juga karena dia jadi kayak pengen makan nggak aku kasih gitu, makan yang dia seneng ya. Terus mm, ada yang bilang ini caranya, ini cara aku ya. Aku belum tentu cara aku mm, cocok dengan teman-teman sekalian. Jadi waktu itu at the time aku benar-benar ada training khusus memberikan ayam makan. Jadi caranya gini. Oke, ini jam makan dan itu disuapin ya seperti misis disuapin. Kamu harus makan. Kita makan targetnya 3 sendok dulu. Terus nasi tuh awalnya mm, nasi kasih lauk dikit. Wah itu dia awalnya disembur. Emosi mm, dong. Tahan. mm, Terus aku selalu bilang gini, Umi pemenangnya. Umi yang menang dalam training ini, oke? Okay? Jadi Umi akan ulang lagi. Satu kali lagi, sembur lagi. Tenang. Puji diri sendiri. Umi yang bakal menang ayah. Pokoknya dalam pertempuran ayah dan Umi yang menang. Terus dia mulai kayak, waduh, nih mak gue. Nah, terus sampai aku disembur, udah makanan kemana-mana, ada satu berhasil. Akhirnya dia makan. Nanti di mm, sesi makan berikutnya kayak gitu lagi. Sampai, jadi kuncinya kesabaran sih. Dan selalu bilang mm, ke kita, pokoknya pertempuran ini pemenangnya adalah saya, bukan anak saya. Saya nggak akan nyerah. mm, Saya nggak akan nyerah. Terus mm, itu sesinya hanya maksimal 1 jam. Lebih dari itu tercapai apa tidak tercapai dihentikan. Karena itu akan benar-benar kita jadi wah emosi ya. Nggak, karena kan kita iya, 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 menahan iya, emosi iya, nggak iya, bisa iya. lama-lama ya kan. Wah setelah itu sih Ah. setiap aku sesi makan itu aku oke 1 jam habis selesai. Abi take over anaknya aku langsung itu biasa aku lakukan sesinya yang benar-benar kayak gitu malam pas ada suamiku take over aku langsung di Mm. kamar langsung teriak-teriak gitu. Terus sampai akhirnya dia mau nih, tapi dia nggak ini dia kunyah-kunyah doang, tapi nggak telan. Kayak ada something yang membuat dia nggak mau nelan. Awalnya aku pikir atau memang ada something sih ya yang membuat dia sakit menelan dan lain-lain. Pas aku cek ke Mm. dokter nggak ada masalah. Berarti itu cuman akal-akalan dia aja supaya uminya nyerah. Akhirnya tahu aku udah hitungan. Oke, kita hitung kunyahannya sampai 20 gitu misalnya. Udah aku hitung Mm. sampai 20 kayaknya udah lumat nih. Udah bantu sama air minum. Akhirnya dia minum pelan. Jadi aku pastikan dia kunyah cukup, dia boleh bantu Mm. pakai air gitu. Dan Mm. setelah itu dia baru mulai mau mencoba makanan apa aja. Setelah si training itu Mm. selama ya nggak sebulan 2 bulan ya pokoknya itu dan Mm. pilih waktu yang memang ada orang ya mam. Jadi kalau memang udah capek ada orang yang take over. Jangan berdua aja nanti terjadi Mm. baku hantam nanti biasanya ya. Iya, Kita kita udah emosi kan. Nah iya, 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 iya. kalau sekarang dan ternyata benar kata temanku ada masanya dia itu akan mau makan kok gitu.
Nah, dulu Mhm. ya itu kalau makan burger dia itu hanya akan pada brand-brand tertentu. Sekarang dia Mhm. tuh bisa jadi kurator burger kali. Jadi dia tuh bisa makan Mhm. burger apa aja dari burger yang murah sampai burger yang mahal itu dia bisa bisa makan dan bisa memberikan komentar Mhm. bahwa ini enak, ini nggak enak, ini dagingnya Ini nggak enak, ini nggak ya ya. enak gitu ya. Jadi dia cocok nih Heeh, jadi ini heeh. ya komentator untuk khusus burger gitu. Nah, Burger gitu ya. ya, nah apa namanya? Khusus burger gitu. Tapi terus sekarang jadinya karena aku pernah melakukan training militer itu akhirnya dia mau makan apa aja walaupun kadang kalau memang kelihatan wajah dia benar-benar menolak, oke, aku boleh bantu pakai air. Nah, biasanya Mhm. aku misalnya dia nggak mau. Terus aku iming-iming ini aku nggak tahu ya. Tolong koreksi kalau yang aku lakukan salah ya. Mungkin ada terapis atau dokter yang nonton. Aku selalu bilang ini, misalnya nih kita ada reward ke Bandung akhir pekan. No makan, no Bandung. Oh yes Bandung, yes Mhm. makan, masuk satu suap. Jadi kayak harus Mhm. di apa namanya dipertaruhkan nih ya Mhm. rewardnya supaya dia tetap mau makan. Nah itu Mhm. adalah contoh-contoh tips untuk melakukan perilaku makan. Nah tapi hati-hati mama, kalau misalnya anak mengalami perilaku makan yang seperti ini, misalnya masukin benda, makanin plastik, makanin kertas, itu disebut PICA, PICA. Jadi Mhm. memakan makanan yang bukan seharusnya. Nah itu harus Mhm. dibawa ke dokter ataupun ke psikolog anak untuk diterapi ya, untuk di perilaku itu dihilangkan karena itu cukup membahayakan ya. Karena ada beberapa cerita juga anaknya kenapa suka punya kertas, ya kan, suka suka Mhm. makanan-makanin hal yang apa namanya play-doh kayak gitu kan Mhm. berbahaya gitu ya Mhm. dimakan atau Mhm. Mhm. pasir-pasir lagi main ternyata masuk mulut. Nah, itu hati-hati itu perlu Mhm. ini. Nah, terus Mrs lewat dari perilaku makan nih. Nanti pasti banyak yang cerita anakku begini, anakku begitu. Nah, nanti kita bisa Mhm. sharing. Intinya Bu Isti dan Bu Mrs di sini ya, Bu Devi di sini tuh nggak perfect, tidak perfect dalam hal melakukan perilaku makan. Kita juga banyak tadi ya ternyata untold story-nya adalah Iya. tuh udah 5 tahun gitu ya. Iya, jadi karena emang pada dasarnya Mbak Isti kalau misalnya aku ya mungkin sama kayak waktu toilet training gitu, Iya, mungkin iya, sama iya. juga untuk masalah Uh-uh, makan, aku tuh tipikal orang yang memilih kedamaian betul. gitu. Apalagi aku tuh tahu anak aku gitu, Malik itu orangnya nggak bisa dikerasin, nggak bisa Mm-mm. diatur kayak, oke tadi mungkin caranya bagus ya yang training tadi Iya, misalnya, iya, iya. militer training gitu Iya, ala Mbak Isti gitu. iya betul. Tapi ternyata ternyata itu tuh nggak work kalau untuk Di Malik Malik gitu. benar. Malik itu bukan tipikal anak yang bisa kayak gitu. Mm-mm. Dan aku pun mulai banyak belajar bahwa oh Malik ini tipikalnya tuh memang harus diambil hatinya. Jadi Oke, dia tuh benar-benar. harus bahagia, dia tuh harus senang. Dan untuk membuat dia bahagia dan senang, berarti aku pun juga harus bahagia, aku tuh Betul, harus senang. betul. Jadi selalu aku ingat itu dalam setiap hal, proses apapun untuk Malik, aku tuh berusaha untuk pertama menurunkan ekspektasi. Betul. Kedua, benar-benar membuat membuat momen itu tuh untuk Malik. Dalam arti gini, hal lainnya tentang kewajibanku lainnya, entah itu dalam hal usaha aku, Mm-mm. atau misalnya aku harus ketemu sama siapa, Mm-mm. atau aku harus ngurusin siapa dengan pegawai-pegawai aku, Mm-mm. itu sesuatu yang yang sudah terjadwal, tapi itu sangat fleksibel. Oke, Jadi itu nggak jadi nggak apa-apa oke. gitu, itu nggak masalah, yang penting Malik gitu. Karena kenapa aku tuh bisa ngomong kayak gini, karena aku tuh sering ada di posisi di mana saat Malik tidak sesuai sama ekspektasi aku, sama apa yang aku harapkan, misalnya sesimpel kamu tuh harusnya makan nih gitu, Mm-mm. tapi Mm-mm. dia tuh nggak mau makan, Mm-mm. bener-bener dia nggak mau makan misalnya, Mm-mm. itu tuh aku akan maksa karena ini Iya, harus di jadwal aku ini tuh dia harus makan iya, gitu. Dan setelah jadwal makan, aku tuh harus ketemu penjahit. iya, 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 Setelah iya, penjahit iya. aku tuh harus recording misalnya. Setelah Mm-mm. recording aku mungkin harus ngurusin pegawai. Aku setelah itu Mm-mm. harus bikin konten. Kalau Mm-mm. satu hal ini yang di atas ini nggak selesai, akan berantakan ini Betul, semua. betul. Makin ras gitu. Mm-mm. Jadi berantakanlah semuanya dan satu hari itu percayalah akan menjadi tidak efektif. Semuanya akan kacau, nggak akan ada yang Mm-mm. selesai gitu. Di situ tuh aku belajar tentang oh berarti aku sama banyak orang gitu. Mm-mm. Tapi kita juga harus tahu tentang diri kita dan anak Betul, betul, betul. kita gitu. Kita harus
direkondisikan gitu. Oh, Mm-mm. oke kalau ibu bulan itu semua terjadwal. Iya, jadi tuh Betul. anak itu kan tahu habit. Jadi itu harus begini, 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 Mm-mm. begini, gini. Oke, Mm-mm. itu baik, benar. Tapi ternyata untuk Malik nggak sepenuhnya. Betul. Oke, aku harus memberikan habit sama Malik, tapi Mm-mm. cara awalannya, Mm-mm. cara masuknya nggak bisa militer, nggak bisa Betul, militan betul, gitu. betul. Aku harus kayak yang halus, baik, banyak Mm-mm. doa. Jadi aku tuh banyak istighfar dan banyak sholawat setiap kali ngurusin Mm-mm. Malik gitu. Jadi biar Allah itu jadi aku tuh sering Mbak berpikir bahwa Mm-mm. aku tuh nggak berdaya. Aku tuh Mm-mm. nggak bisa Mm-mm. ngeubah hati Malik atau mengubah keinginan Malik dari enggak menjadi iya gitu. Mm-mm. Yang bisa tuh hanya Allah karena Allah itu yang maha maha tahu, Betul. maha kasih dan yang pemilik hati gitu. Yang memiliki Mm-mm. hati Malik itu Allah gitu. Mm-mm. Jadi akhirnya seringkali setiap mau ngelakuin satu, aku tuh bismillah dulu ya Allah, semoga Malik mau. Ya Mm-mm. Allah, tolong lembutkan hati Malik supaya Malik mau. Mm-mm. Udah itu terus karena apa? Aku tahu saat aku memaksa Malik dengan caraku, Malik itu malah jadi makin keras gitu, Mm-mm. makin kencang karena dia kok aku disuruh-suruh sih gitu. Tapi Mm-mm. saat aku udah membawa Allah gitu, aku berdoa dulu gitu sebelum ngasih sesuatu ke Malik. Malik itu kayak yang langsung oke. Makanya sekarang dia tuh udah mau makan. Mm-mm. Setelah 5 tahun ya udah, oh dia maunya susu. Oke, nggak apa-apa. Bismillah ya Allah, semoga Malik nanti mau nasi ya gitu. Tapi Mm-mm. aku nggak maksa juga. Jadi ya udah, jalan dulu 5 tahun. Akhirnya dia mau mendadak dia mau nasi. Dari situ aku tuh udah mulai tuh suapin. Semua hal yang Mm-mm. bisa aku suapin gitu. Sama untuk banyak hal untuk Malik itu akhirnya aku pakai cara itu karena cara pertama, cara di mana aku tuh harus semuanya terstruktur, Mm-mm. itu ternyata nggak hanya bikin Malik tertekan tapi juga bikin Tapi aku yes, frustasi benar-benar benar itu gitu. pasti sih. Karena memang kalau pengalaman aku memang itu sangat ya kayak toilet training, makan gitu ya. Itu benar-benar sangat menguras Draining ya, sangat draining. emosi. Tapi Yes. balik lagi ya, kan setiap orang punya caranya Mm-mm. sendiri-sendiri gitu. Mm-mm. Dan yang penting apa? Tidak melakukan pembiaran. Kesannya kan kayak seolah-olah oh ya misis ini oh ya udahlah terserah lah nanti Yang kan penting gini. udah usaha sebenarnya Nah, yang penting kan. udah usaha gitu misalnya. Tapi Mm-mm. sebenarnya atau misalnya nih kalau misalnya ada yang berpikir kurang tepat gitu, oh ternyata dibiarin aja toh nanti bisa-bisa sendiri. Ya enggak Mm-mm. juga. Enggak juga. Aku tuh aku tidak melakukan pembiaran. Aku cuma melakukan metode yang berbeda gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. saat metodeku tuh berbeda sama yang militan, which is itu good dan aku tuh appreciate banget salut sama yang bisa gitu. Mm-mm. Bukan berarti aku tuh nggak ngelakuin apa-apa gitu. Betul, Saat betul, metodenya berbeda tuh bukan berarti terus aku melakukan pembiaran. Enggak. betul, betul. Aku tetap melakukan banyak hal dengan berbagai cara sesuai dengan porsi aku. Yaitu tadi, tak banyak-banyakin doanya, tak banyak-banyakin sholatnya, tak Mm. banyak-banyakin sholawatnya. Terus Mm-mm. Malik itu sering banget aku tuh omongin terus. Jadi akhirnya lebih ke ini loh, memasukkan banyak hal di kepalanya Mm-mm. sebelum Mm-mm. dan setelah. Maksudnya tiap hari tuh dia mau tidur, dia bangun kita lagi berduaan doang atau Mm-mm. kadang dia tuh cuma ada di sebelahku aja Mm-mm. aku omongin terus apapun yang aku mau karena Mm-mm. kadang tuh aku tuh percaya bahwa alam bawah sadarnya dia tuh nantinya yang Mm-mm. akan membuat habitnya dia tuh mulai tumbuh Betul, betul, gitu. betul, betul. Jadi itu salah satu metode aku untuk entah itu toilet training yang kemarin kita sempat bahas, Mm-mm. entah itu masalah makan atau bahkan yang masalah tidur ini gitu. Mm-mm. Bentar lagi kan kita mau ngebahas juga masalah perilaku tidur. Mm-mm. Nah, Malik ini juga tidurnya sayangnya sampai sekarang tuh masih bareng, masih Oke. bareng aku sama sama Iwa karena dia Mm-mm. tuh masih tanda kutip belum berani sendirian. Mm-mm. Jadi dulu waktu ada sepupunya datang ke Mm-mm. Jakarta 2 minggu, Mm-mm. tidur sendiri dia karena Mm-mm. kan ada Mm-mm. sepupunya Iya, iya, gitu iya. di kamarnya dia gitu. Mm. Jadi setelah aku pahami ini tuh bukan tentang dia terikat sama aku sehingga pokoknya bobok sama mami, enggak. Mm-mm. Lebih karena dia tuh masih takut tidur sendirian. Sendirian. Oke. Kalau kalau dia tidur di kamarnya ada yang nemenin, dia nggak akan tidur sama aku gitu. Jadi ya sekarang masih dalam proses sih untuk masalah tidur itu gimana caranya supaya dia tuh mau dan berani untuk tidur sendiri di kamarnya. Karena kan aku Nah. udah bikinin kamar buat Malik. Mm. Terus gimana caranya supaya dia jam 9 udah tidur. Ternyata itu Mm. juga PR banget. Dia jam Kemarin berapa aku tidurnya? aduh itu salah aku itu sebenarnya Yang karena gimana, Bun?
Karena dia itu tidur kalau maminya tidur. Oke. Sedangkan maminya makin malam makin makin mau kerja gitu loh Iya, iya, iya. kasarannya gitu. Jadi misalnya aku tuh bisa aja buka laptop baru jam 9 malam gitu. Oh, Mm-mm. Malik malah seneng banget gitu kan. Maminya nggak tidur-tidur gitu. Baru tidur Mm-mm. maminya baru jam 11 jam 12 ya Malik baru tidur jam 11 jam 12 gitu. Oke. Tapi jatuhnya kan apa habitnya jadi jelek ya. Dia Iya. bangun paginya jadi susah banget gitu. Mm-mm. Dan dokter pun bilang gitu, itu nggak baik. Mm-mm. Jadi aku ya sempat dikasih nasihat juga sama Iya. psikiaternya gitu. Kalau ini tuh nggak baik ibu, anak itu Mm. paling tidak jam 9 udah tidur gitu. Jadi ya introspeksinya adalah memang apapun yang terjadi jam 9 pun aku harus sudah tidur gitu. Betul, betul. Kalau orang bilang, yang penting kamu temenin aja deh, nanti kalau dia udah tidur Gak kamu baru kerja. bisa. Kita Nggak kerja bisa. bangun. Iya. Bener gak? secara secara prakteknya ternyata nggak bisa. Ya, Anak betul, itu betul. bisa kerasa dong. Kalau misalnya kita tuh cuma nemenin doang gitu. Mm-mm. Anak tuh bisa kerasa. Malah dia nggak tidur-tidur. Aku tuh pernah niatannya kayak gitu. Mm-mm. Bayangin ya hampir 2 jam loh. Dia tuh Mm-mm. nggak tidur sama sekali. Karena mungkin dia ngerasain tuh. Ntar kalau gue tidur, mami cabut nih gitu Iya, kan. iya, iya, Jadi, iya, 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 iya. jadi akhirnya dia nggak tidur sama sekali gitu. Dan itu malah bikin aku makin stres, kepala aku makin pusing gitu kan. Pusing Karena ya. Dua aku jam kan nggak terbuang tidur, sia-sia. iya terbuang sia-sia gitu kan. Jadi aduh Aduh. nggak kerasa banget deh itu. Jadi akhirnya memang oke, aku tuh harus ikhlas Mm-mm. bahwa kerjaku tuh dari pagi sampai Mm-mm. siang. Sore kan Benar, Malik udah benar, pulang. benar. Aku tuh harus ikhlas kerjaku tuh Mm-mm. pagi sampai siang. Jadi ya Mm-mm. make the most of it gitu loh. Jadi ya fokus aja selama pagi sampai siang tuh bener-bener melakukan segalanya seoptimal mungkin. Betul. Waktunya itu dipuas-puasin semuanya. Jadi Mm-mm. entah itu kerjaan apa tuh semuanya udah harus selesai dari pagi sampai siang. Mm-mm. Setelah itu ikhlaslah sore sampai malam memang Buat waktunya untuk Malik. Malik gitu. Bener, bener Jangan banget. ngurusin kerjaan lagi. Jadi waktunya Bener sore nemenin banget. dia main kek, Bener, bener. nemenin dia nemenin dia gambar atau nonton TV misalnya. Mm-mm. Setelah itu jam 9, ayo bobo gitu. Iya. Apa namanya kalau ayah dia sudah bisa bobok karena dia ada adik ya. Jadi ya Nah, mungkin itu itu ya. ada temennya Iya, ya. ada temenan dia bisa tidur. Dia Oh. tidur tanpa orang tua lah. Tapi memang sebelum tidur memang harus dikelonin lah bahasanya ya. Jadi Iya. kalaupun dia udah ketiduran, kita pergi dia udah tahu konsepnya karena kan memang udah bisa. Nah, cuman dia tuh kadang kalau misal kita staycation, dia tuh suka malam-malam kebangun terus ketawa. Aduh, Horor gak sih? Terus horor. habis itu aku sampai aduh stres nih dia ketawa sampai 1 jam dan takut adik-adiknya udah gelisah kan. Terus apalagi abinya udah kayak capek banget nih jadi keganggu. Terus akhirnya aku baca-baca ternyata ketawa itu adalah salah satu cara tubuh untuk meningkatkan namanya hormon melatonin. Jadi hormon melatonin itu hormon tidur. Gampangnya gitulah. Jadi kalau Hmm. hormon melatonin kita meningkat, kita bisa tidur. Nah, Oke. pada anak autistik ternyata hormon melatonin mereka itu mostly itu rendah. Oke. Jadi ketika mereka butuh buat meningkatkan, salah satu cara meningkatkannya adalah langsung ketawa. Oh. Jadi kayak secara Lucu otomatis juga ya. aja dia ketawa gitu. Aku ngeliatin ini ketawa apa sih yang diketawain, yang lucu nggak ada. Dulu tuh aku suka yang tidak ketawa, dia bilang iya tidak ketawa, tapi dia masih ketawa, tidak ketawa, dia tidak ketawa gitu. Terus setelah aku tahu itu aku konfirmasi ke dosen aku juga, ternyata benar ya. Jadi akhirnya sekarang kalau dia tiba-tiba tengah malam kebangun terus ketawa ya aku kadang ya udah aku biarin aja, yang lain ya sabar-sabar aja gitu ya. Karena memang dia juga butuh merilis supaya hormonnya Supaya meningkat bisa dan dia tidur ketiduran. gitu. Nah, tapi nggak mungkin kan setiap malam dia ketawa gitu ya atau setiap malam dia kebangun. Nah, itu aku yang salah satunya minta obat ke dokter juga, Mrs. Jadi salah satu obat yang diberikan itu juga untuk mengatur tidur. Nah, alhamdulillah sekarang obatnya udah turun dosis, tidurnya juga nyaman. Jadi dari malam sampai pagi dari jam 9 biasanya. Nanti dia bangunnya tuh sekitar jam 5 setengah 6. Jadi udah rutin. Nanti akan jadi kebiasaan Alhamdulillah. tapi emang dibantu obat gitu ya. Terus juga apa namanya kalau enaknya pakai obat itu biasanya kalau dia tidur siang, siap-siap nih malamnya dia begadang.
Tapi kalau ada obat, itu dia tetap tidurnya tetap sesuai yang kita kasih obat. Misalnya 1 jam sebelum, itu biasanya aku kasihnya jam 8 atau jam 7. Nanti dia jam 9-nya udah pasti tidur. Pasti tidur nyenyak sampai pagi kayak gitu. Jadi buat mama-mama I yang anaknya see. mungkin perilaku tidurnya sudah sangat mengganggu, misalnya paginya dia jadi cranky, jadi marah-marah. Nah, itu nggak apa-apa, minta ke dokter apakah perlu ada obat-obatan atau dia perlu ada training, sleep trainingnya gitu. Kalau ayah sendiri sih, kalau untuk sleep trainingnya agak susah ya, Bun. Karena itu tadi ya, kan kalau sleep training itu konsepnya, kalau mau tidur, semua aktivitas di rumah itu harus berhenti. Jadi lampu-lampu Oke. lampu di luar tuh harus mati, TV nggak ada hidup lagi, pokoknya semua anggota keluarga udah dalam keadaan siap tidur. Cuman kan dalam Oke. kondisi kita di rumah mungkin kita bisa melatih ya, tapi kalau misalnya kayak mudik gitu, kan nggak mungkin kita suruh semua keluarga kita tidur gitu, biar anak kita tidur Ya. juga enggak gitu. Mau nggak mau dia harus beradaptasi juga. Nah itu makanya perlu membentuk pola secara biologisnya. Jadi besok kalau misalnya dia di tempat baru atau di tempat asing, dia tetap bisa tidur jam 9 dan bangun misalnya jam 6 seperti itu. Nah, itu dilatihnya bisa dengan sleep training, bisa juga dengan obat-obatan. Nah, karena gini Mrs, orang tua tuh pernah ada yang nanya gini, anak saya tuh kebangun tengah malam. Terus aku harusnya jadinya aku nemenin anaknya main. Terus dia nanya itu boleh nggak? Nah, kalau aku diajarin, kalau anak kebangun, jangan dikasih mainan atau aktivitas. Jadi ya udah, kalau dia Biar bisa bengong ya, tidur lagi. ya karena kalau kita kasih aktivitas ya dia makin hormonnya tadi makin drop, ya hormon apa namanya adrenalinnya makin meningkat ya, nggak tidur tidur lah jadinya gitu ya. Atau misalnya dia nangis gitu, apakah dibiarin dia nangis nanti sampai sampai capek capek sendiri terus tidur kayak gitu kan ada yang gitu dipaksa gitu. Kalau menurut aku sih tetap dalam kondisi tidur, dia dia tetap dalam berbaring gitu. Kalau dia ngoceh-ngoceh, mungkin dia mau ngobrol kita tanggepin aja. Tapi ini ada tapinya. Kalau misalnya Mrs. nih capek, tapi si ini masih ini, kalau aku ya lebih memilih bilang, ayah Umi capek, Umi tidur duluan, ayah terserah kalau mau tidur nanti. Udah aku tinggal tidur. Tapi dengan catatan aman ya di dalam kamar ya. Nggak lantas nanti anaknya manjat-manjat terus jatuh Iya, kenapa-napa. iya, Catatannya iya. harus aman. Nah itu yang aku lakukan. Jadi jangan sampai orang tua mengorbankan waktu tidur untuk menemani anak autistik. Nanti kasihan orang tuanya, emosi jadi labil, pagi jadi nggak bagus, mood jadi jelek, nemenin anak jadi jelek, itu akan menjadi ya hal yang nggak, ya seperti Mrs. bilang tadi, yang bisa kita fleksibelin lah gitu. Jadi jangan sampai orang tua tidurnya juga keganggu, moodnya nanti jadi jelek, ujung-ujungnya yang kena kan anaknya juga gitu. Gitu sih kalau kalau soal Betul. perilaku tidur, tadi perilaku makan ternyata memang tantangan ya buat orang tua. Tapi sekali lagi, kalau misalnya mengalami gangguan tidur sampai anaknya nggak tidur, ada yang nggak tidur semalaman juga anaknya ada Mrs. cerita. Aduh, ya Allah. Aduh, itu aja capek ya, nggak tidur Iya, seharian, makanya. apalagi anak-anak ya. Iya, Nah, benar. terus apa namanya makannya juga jadi nggak teratur atau tadi mungkin ada Iya, kendala-kendala. Kalau memang itu iya. menyebabkan gangguan kesehatan atau mama-mama teman-teman mau merasa ini kayak perlu dikonsultasikan, nggak apa-apa ke profesional. Tapi sekali Yes. lagi ini entah ini sekali lagi ini entah ini pembelaan kita sebagai orang tua ya Mrs. Kami percaya bahwa setiap saran itu baik, tapi tidak Betul, setiap saran itu mudah untuk kita lakukan. Paling penting betul, lihat ke mental kita, jangan sampai kita pengen memenuhi semua saran orang, tapi mental kita berantakan karena nanti betul. lampiaskannya nanti takutnya ke anak lagi. Kak, Nah, namanya mental anak udah kacau, itu nggak akan bisa kita perbaiki lagi. Karena aku jujur dengan gaya aku dulu mentreatment training agak militer-militer itu aku yakin pasti ada sisi mental ayah yang kegerus gitu. tenang. Nah, sekarang aku setelah sadar bahwa nggak semua cara-cara militer itu cocok, aku selalu minta maaf, ayah kalau Umi dulu emang agak-agak militer, maafin ya ayah ya. Sekarang Umi akan lebih inilah lebih
Rambut. sipil lagi lah ya, nggak militer-militer Civilized. banget lah. Iya, jadi ya itu benar banget kata Mrs. tadi, kita lihat kondisi anaknya. Tapi yang paling penting jangan sampai keinginan kita memenuhi makan anak, tidur anak supaya anak itu pola hidupnya bagus, tapi malah menekan anak secara mental. Nah, itu hati-hati. Ya, Maunya anaknya makannya bagus, mau anak tidurnya bagus, mau anak toilet training bagus, tapi anaknya diteriak-teriakin. Kan nggak ya, bagus juga buat mental anak dan mental orang tua. Nanti habis itu betul. ngerasa bersalah. Ini aku nyeritain diri Ya, sendiri ya. Jadi iya, nanti iya, iya, merasa iya. bersalah malamnya. Ya Allah ya maaf ya tadi Umi teriak-teriak nangis. Merasa jadi Iya, monster, bukan monster ya, iya. monster. Monster. Merasa menjadi monster, merasa nggak adil, nyalahin diri sendiri, destruktif lagi ke diri, mental kacau lagi. Besok dia hadapi Iya, seperti itu lagi, dan itu sangat berbahaya sih. Jadi sekali lagi, apapun yang Mama pilih, penanganan apapun, balikin ke anak. Aku setuju sama Mrs. Jangan terlalu dipaksa, karena itu bisa menyebabkan mental anak ini. Dan kalau memang ada society yang menuntut harus makan begini, harus begitu, ya sebenarnya ada cara. Mrs. tadi itu salah satu cara yang ya udahlah ya, nggak usah terlalu mm-mm. dipikirin karena Kadang tuh ya itu tadi mungkin ada hal-hal tuh yang kita nggak perlu masuk ke dalam betul, pembahasannya. Kalau betul. apalagi kalau misalnya kita ngerasa bahwa itu tuh tidak, kita mau membuktikan diri sama siapa sih, ya Yes, kan? Nggak perlu yes, juga. Kita pun juga tidak perlu mendapatkan validasi dari betul, siapapun. Kita juga tidak perlu untuk apa ya, membuat orang lain memahami dan mengerti apa pilihan-pilihan betul, kita. betul, Itu tuh bukan tanggung jawab kita gitu. Tanggung betul, jawab kita tuh ke anak kita. Udah deh, betul. fokus aja. Memang sih kadang tuh ada, kita pun kadang ya tertrigger gitu untuk menunjukkan ini lo gue Mm, gitu. mm, Gue mm, tuh kayak gini. mm, Jadi mm, lo tuh harusnya begini, 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 begini. mm, Itu tuh mm, pasti mm, ada banget. mm, Namanya mm. manusiawi banget. Benar, Hanya benar, ya benar. ya saling mengingatkan aja saat di posisi itu kita ngingetin ke diri sendiri, istighfar aja bahwa memang ada hal-hal tuh yang nggak perlu banget kita bahas-bahas terus gitu. Mm, mm, Nggak mm, perlu banget kita untuk dapetin validasi karena mm, pada mm. dasarnya nanti itu anak itu hasilnya kayak gimana tuh kita sendiri kok yang ngerasain. Benar, benar. Gitu loh. Kita sendiri kok yang ngerasain. Bondingnya juga nggak kaleng-kaleng ya kalau sama anak autistik Ya, ya. Kalau emang kita gitu. tulus, kalau kita Hmm. memperlakukan mereka dengan baik, mereka Soalnya bondingnya juga bagus. betul, soalnya memang capek Mbak. Aku tuh udah ngerasain banget. Oh iya Iya, ya. Kadang tuh memang ada momen dimana aku pun juga ngerasa aku introspeksi ya. Kadang tuh aku iya. tuh pengen dimaklumi. Mm, mm, Kadang tuh mm, lo kayak gini loh, kayak ngerasa bahwa ini tuh yang aku adepin tuh sulit loh mm, gitu mm, loh. mm, mm, Please mm, beda loh sama sama anak tipikal gitu loh. mm, Kadang tuh aku mm. pengen dimaklumi. Dan aku rasa lama-lama aku tuh mikir mental kayak gitu juga nggak bener juga. Benar, benar, Mental benar, pengen dimaklumi itu juga nggak benar, bener gitu. benar. Karena pada dasarnya kita tuh hidup tuh sendiri-sendiri dengan Mm, ujiannya sendiri-sendiri. betul, Orang lain itu tidak akan benar-benar tahu apa yang kita rasakan karena betul, kan setiap orang berdiri di atas sepatunya sendiri-sendiri. betul, betul. Dan harus aku pahami juga bahwa orang lain juga pasti punya ujiannya sendiri-sendiri gitu. Banget. Jadi punya background backgroundnya sendiri-sendiri yang mungkin History, ya aku benar, punya history yang mungkin aku juga nggak ngerti gitu. benar. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk enggak deh, aku berhenti aja. Maksudnya benar-benar berhenti untuk mencoba mendapatkan pemakluman atau Mm, mendapatkan validasi validasi, atau ingin dimengerti oleh orang lain gitu atas kondisi aku. Ya udah, aku nggak perlu ngedapetin itu gitu. benar. Jadi aku fokus aja sama anak aku. Dan misalnya sekarang aku dan Mbak Isti membuat podcast MOA ini juga Mm, bukan untuk dapetin apa-apa selain untuk memberi informasi, wawasan, dan insight ke ibu-ibu yang juga mengalami hal yang serupa. Sekedar itu iya benar. sebenarnya. Dan yang paling penting kita di sini bukan menunjukkan bahwa kita ibu yang wah udah melakukan hal terbaik terus anak kita baik itu enggak ya. Ah, Justru di sini kita pengen lihat bahwa setiap ibu tuh punya kelemahannya masing-masing, punya tantangannya masing-masing. betul. Terus ini aku perlu disclaimer juga ya Mrs. ya di sini Ya. karena memang kita alhamdulillah nih udah konsisten Mm-mm. episodenya, terus teman-teman yang memberi feedback udah alhamdulillah banyak juga. Sekali Alhamdulillah. lagi kita di sini tidak menampilkan dua ibu yang berhasil tanda kutip, Ya. justru kita menunjukkan bahwa kita juga manusia, kita juga pernah Ya. mengalami hal-hal seperti yang teman-teman kita tuh pengen tuh sebenarnya gini ya Mrs. ya, pengen serilet mungkin
gitu loh. Jadi Betul. kadang tuh ada gini Mrs. Ya mungkin kalau ini saya bener di ini nih ya, disetujui ya kalau kata-kata saya bener. Karena ada beberapa Oke. contoh orang tua anak autistik gitu ya. Iyalah dia ada babysitter, iyalah dia ada pembantu, iyalah dia ada ART, dia ada sopir, dia anak orang Hmm. kaya. Ya wajar lah kalau anaknya outputnya bagus. Nah, lihatlah kami hanya orang-orang biasa, ya nggak sih? Bisnis yang Iya, iya ngurusin benar-benar. bisnisnya sendiri gitu ya. Aku Hmm, yang dengan hmm. struggling aku gitu. Kita pengen menunjukkan bahwa orang-orang biasa seperti kita itu Hmm, tuh juga bisa, walaupun banyak celah kita juga melakukan kesalahan, terus kita betul. introspeksi. Terus bisa jadi hari ini aku ngomong cara ini tuh oke gitu. Aku gini nih cara Ayah, tapi bisa jadi nanti di podcast episode selanjutnya ternyata cara itu salah, ternyata aku mengakui kesalahanku. Kita pengen jadi apa adanya aja, gitu. Karena Betul, memang betul. kayak dulu aku cara mendidik ayahnya begini, ternyata dikasih masukan, ternyata bukan begitu, aku bisa berubah. Jadi dulu tuh ya Mrs, aku kan memang, ini Mhm. aku jujurin ya, aku memang kalau Iya, iya. masalah makan, tidur, toilet training, dan lain-lain kemandirian tuh aku benar-benar militer. Sampai aku disadarkan dalam satu acara waktu itu di Peduli ASD, Welcome to Autistic World. Di situ psikolog anaknya ngebuka mataku tentang bagaimana anak autistik itu survive dan struggle menjalani kehidupannya. Wah, itu aku nangis, Mhm. nangis. Eh, at the moment tuh aku jadi moderator, aku nangis. Yang lain pada nangis juga ibu-ibu. Terus aku besoknya Iya. rewatch sama suami aku. Terus kita juga nangis. Terus kita ngerasa bahwa kita nggak fair aja tuh sama ayah. Karena kita terlalu banyak memaksa. Karena kita pengen memenuhi tuntutan Dunia. lingkungan ini ya. Mhm. Wah, di situ aku benar-benar merubah 180 derajat cara parenting aku ke ayah. Terus aku dulu kan punya vlog ya di Cerita ya, dan aku sering Ya. ngasih edukasi gini loh cara mentreatment kalau anak begini tuh caranya gini. Tahu nggak Mrs? Ketika di dalam itu tuh aku agak agak ada nada ngegas itu ku delete, mau view-nya banyak ku delete Mrs. Aku nggak Mhm. mau lagi menyontohkan cara-cara terlalu tegas atau terlalu ngegas karena nanti aku takut orang-orang nyontoh. Iya. Jadi aku bilang sama suamiku, udah aku ikhlasin mau view-nya banyak atau apa orang nonton, aku malah takut ini jadi contoh orang dan caraku Mhm. ini jadi hal yang mendestruktif ke anaknya. Jadi Iya. aku delete. Mhm. Jadi kadang orang, Mbak ini kok pernah ada IG live ini gini-gini, Ayah lagi belajar sama Ayah, tapi kenapa di delete? Enggak, aku ngerasa setelah aku tonton kok aku kayak, Ayah, Ayah, coba buka kertasnya. Iya, dilihat, dilihat. Nah itu kan agak kasar ya menurutku ya, Mhm. setelah aku Mhm. sadar, aku delete. Mhm. Karena aku nggak mau memberikan contoh cara mengajar anak seperti itu atau cara ini Mhm. itu bisa berubah teman-teman. Jadi mungkin Iya, iya. treatmentku saat ini nanti di podcast selanjutnya bisa kita revisi banget ya karena sekali lagi aku dan Mrs. di sini pengen benar-benar menjadi ya manusia yang sama dengan teman-teman semua, punya masalah yang sama walaupun Mhm. tantangannya beda-beda, kita pengen apa adanya aja, bahwa kita sama-sama berjuang gitu ya untuk Iya kita sih, kasih pada contoh. dasarnya sama-sama belajar sih intinya. Benar benar benar. Apalagi yang tadi aku pernah bilang ya, yang aku tadi sempat bilang gitu. Ada momennya di mana ternyata baru sadar kalau terlalu ngegas ke Malik itu Iya, benar. ternyata tidak mendapatkan hatinya gitu. Dia Betul. makin keras dan makin nggak bisa Makin diajak jauh. ngomong gitu. Dan di aku juga jadi makin frustasi gitu. Sampai Mm-mm. akhirnya aku menyadari bahwa ya ya itu tadi saat aku untuk apa sih ini ceritanya aku Ya, lagi ya, ngurusin Malik ini gitu kan. ya, benar-benar. Ya pada dasarnya kan aku ingin membersamai Malik sebagai anak berkebutuhan khusus yang Mm-mm. titipannya Allah gitu. Mm-mm. Rasanya aku takut juga gitu jadinya sama Allah gitu kan Iya, dalam benar. arti aku anak surganya ini jangan sampai aku perlakukan dengan seenaknya Betul. hanya supaya aku itu mendapat validasi dari dunia kalau aku itu Benar. bisa nih anak ini bisa tertata baik Iya, nih gitu walaupun benar-benar benar. dia autis nih gitu misalnya Mm-mm. ya nggak gitu juga gitu ya membersamai itu bukan berarti menekan gitu. Betul, Bukan betul, berarti harus membuat dia menjadi seperti anak normal atau betul, anak tipikal betul, lainnya gitu. betul, Dia spesial, ya hadapi bahwa dia itu memang spesial dengan betul, caranya dia gitu. betul. Ya
kita yaitu tadi membersamai dengan kasih sayang Allah. Allah aja sayang banget dan Mm-mm. mengasihi banget kita sebagai umatnya. Masa kita ke anak sendiri nggak bisa memberi Betul, kasih sayang yang at least sama besarnya gitu. betul, Jadi ya betul, kita betul. menerima segala kekurangannya dan berusaha membersamai dia supaya dia bisa nantinya mandiri gitu di atas Mm, kakinya sendiri. Mungkin benar. memang kita tetap namanya manusia tetap diajari yang namanya aturan-aturan itu harus Iya, kayak gimana, mm, begini dan begitu. Tapi balik lagi caranya, benar. caranya gitu. Memang memang sedih banget kalau misalnya mereka tuh kan emang nggak ngerti gitu loh. Iya. Gimana sih? Terus Gimana kita sih? paksa gitu ya. Nah, mereka tuh emang nggak ngerti. Kita memang pengen mereka ngerti Astagfirullahaladzim. gitu, Iya tapi benar-benar. dengan cara kasih, dengan cara Benar-benar. sayang gitu. Beda loh. Balik lagi kita tuh kayak ada mindset ini beda loh. Anak Iya, ABK sama tipikal ini benar-benar benar. beda loh gitu. Benar-benar benar. Cara mereka menyerap menyerap apa yang kita Informasi benar. omongin aja tuh belum tentu loh langsung sama. Ya sama kayak tadi deh. Misalnya contoh nih, Mm, sebuah pertanyaan. Malik anaknya siapa gitu. mm, Atau eh, Malik ini mamanya yang mana gitu. mm. Itu udah beda tuh. Atau beda artinya. Atau kayak tadi, Malik namamu siapa? Mm, Malik nama kamu siapa? What is your name? Atau siapa nama kamu? Pokoknya itu udah beda. bolak-balik. Itu dia akan bingung Benar. gitu. Setuju. Padahal pertanyaannya sama. Atau Mm, Malik nama ibumu siapa? Yang dipanggil siapa? Ibu Dina, pegawai mm. aku. Itu ibunya Malik. Karena dia manggilnya ibu. Ibu. Sedangkan kalau mamimu siapa? Mami Devi Iya. gitu. Jadi untuk hal yang sepele buat banyak Mm, anak tipikal itu tuh sepele atau buat benar. ibu-ibu lainnya itu sepele, buat anak ABK itu sesuatu yang rumit gitu Benar, loh. benar, benar, benar. Jadi tuntutan kita pun juga harus harus lebih manusiawi dan masuk akal gitu. Itulah Setuju. kenapa ekspektasi itu juga kita Harus harus diturunin. atur. Betul. Kita harus atur ekspektasi kita dan balik lagi sih kalau aku bilang selalu bawa Allah di setiap Ya, jalan kita dalam itu poin membersamai paling penting sih. anak gitu. Supaya apa? Supaya kita terus terjaga. Terjaga mulut kita dari mengatakan hal yang mungkin akan menyakiti, Perasaan. terjaga tangan-tangan kita, Ya. terjaga kaki kita, terjaga raut wajah kita. Raut Mm, wajah kita saat kita kecewa karena anak kita mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita tuh juga membuat anak itu tambah ngedrop down. loh. Benar, benar. Apalagi aku nggak ngerti anak autistik lainnya ya, tapi yang aku rasakan dari Malik itu dia tuh punya Bisa perasaan yang, menyerap emosi. nah dia tuh bisa merasakan loh eh, Benar. apa yang jadi kita tuh ada perubahan sedikit aja dia udah ngerasain mami Betul. mad, mami marah gitu. Dia bisa ngerasain karena sangat sensitifnya Yes. hatinya dia Yes. gitu. Jadi ya memang butuh butuh pengertian yang luar biasa buat kita bahwa membersamai itu harus paket lengkap pada dasarnya. Benar, benar, Dan benar. kita pun jadi harus belajar. Paket lengkap tuh artinya apa? Ada ekspektasi yang harus diatur Benar. saat kita sedang membersamai anak dengan kebutuhan khusus. Ya, bismillah lah. Semoga Allah selalu melindungi kita sebagai ibu-ibu dari anak berkebutuhan khusus. Insya Allah ya. Masya Allah luar biasa. Keren banget sih. Maksudnya aku juga belajar banyak dari Mrs. gitu ya, bahwa mengatur ekspektasi itu paling penting. Tadi juga melibatkan Allah, melibatkan Tuhan itu juga jauh lebih penting karena sekali lagi yang punya anak kita itu, yang punya kita itu, yang punya dunia seisinya itu adalah Allah gitu ya. Allah. Dan kalau boleh nambahin sedikit, ini dari Ya. pengalaman aku, Hmm. jangan memaksa Allah. Aduh Jadi, ya. ya, benar gak? Jadi Ya, kadang nih aku pernah I nih understand. ngalamin Aku paham ayah, sama kalimat itu. ngalamin ayah lagi perilakunya jelek banget. Terus aku kayak ya Allah, tolong ya Allah, ayah perilakunya ya Allah, aku nggak apa-apa deh dia di sekolah belajarnya nggak terlalu bagus, tapi perilakunya baik ya Allah gitu. Sampai suatu saat aku tuh kayak berdoa terus, tahajud terus, jadi kayak tiba-tiba tuh ibadahnya jadi berkali-kali lipat karena pengen maksa Allah gitu. Terus aku cerita ke ustazah, terus ustazah negur aku gini, jangan memaksa Allah Isti. Terus aku langsung dek gitu kan. Aku mau memproses nih maksudnya apa. Allah tuh lagi nguji kamu. Yang kamu harus doa itu adalah ya Allah berikan hamba kesanggupan. Allah tahu batas kesanggupan hamba. Lindungi hamba, bersamai hamba ya Allah. Apapun nanti ujungnya hamba terima, hamba ikhlas, hamba redho. Mohon bimbing gitu. Jadi bukan memaksa Allah menyelesaikan masalah kita gitu. Jadi
justru meminta Allah membimbing kita untuk menyelesaikan masalah itu dengan prosesnya. Jadi kita ikhlas aja mau waktunya. Misalnya nih tadi nyobain cara misis atau cara aku. Kok aku sebulan anakku belum ada kelihatan perubahan? Berarti Allah tuh mungkin pengennya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun. Ikhlas, redo, terima dulu aja. Nanti Allah akan nunjukin kok keajaibannya. Kalaupun ternyata keajaiban itu tidak terjadi, ya kita juga jangan, ya udah jauh-jauh gini, tapi ternyata masih kayak gini-gini aja. Nah itu berarti kita nggak ikhlas dan redo. Jadi itu sekali Sebenarnya lagi, balik lagi ya kalau untuk yang tadi aku komentarin sedikit untuk hmm, masalah keajaiban itu sebenarnya masalah kita tersadar atau enggak sama ya keajaiban sama itu sendiri. sama keajaiban itu sendiri. Terkadang sering kali loh bantuan Allah tuh datang, tapi Tapi kita mungkin nggak kita nggak sadar. sadar. Benar, benar, Karena benar, kita benar, karena kita merasa itu hal biasa, karena benar, kita benar, merasa benar, itu benar, ya wajar aja gitu. benar, benar. Mungkin orang merasa bahwa keajaiban tuh harus bisa membelah langit Ya misalnya, atau benar. membelah Tiba-tiba bulan, atau anaknya, membelah lautan gitu, benar, benar, atau yang benar, nggak benar. bisa jalan langsung mendadak bisa terbang gitu Iya misalnya. gitu. Tapi keajaiban itu bukan ke sana gitu. Keajaiban itu bahkan sesimpel kita dikasih kesehatan yang luar biasa, Benar, kita dikasih rezeki yang entah dari mana benar datangnya, dari betul. pintu-pintu yang dibukakan sama Allah, atau dari urusan-urusan yang mungkin kita nggak sadar tuh sedang dimudahkan sama Allah Benar, gitu. benar, benar. Jadi itu tuh sebenarnya adalah bentuk syukur yang harus kita pahami betul-betul Betul. dari hal-hal yang kadang kita nggak Nggak rasakan karena kerasain, benar, benar, benar. itu udah kayak udah terbiasa aja gitu. Padahal itu loh pertolongan Allah itu dari situ Mm-mm, masuknya. benar, benar. Dan selalu diingat aja bahwa semakin kita menyadari pertolongan Allah dan kita bersyukur akannya, Allah itu akan makin banyak ngasih pertolongan. Aku setuju. Jadi Aku ya setuju banget itu. itu Benar-benar. aja, doa aja terus. Sebenarnya masalah doa itu kalau aku Mbak Isti semasalah doa walaupun kita tanda kutip memaksa Allah ya, kalau aku tuh masih nggak apa-apa. Kalau aku ya, karena Mm-mm. pada dasarnya setiap manusia itu memang tujuannya ada memang memang bisanya cuman berdoa. Iya. Mm-mm. Bisanya cuman berdoa. Hanya mungkin di setiap doa itu kita harus paham bahwa apapun doa yang kita mintakan ke Allah, hasilnya itu terserah Allah. Ya. Jadi apapun doanya, apapun mintanya, tetap harus ada di hati itu Allah tahu yang terbaik Nah gitu, itu maksudku. gitu. Benar-benar Jadi maksudku itu. apapun hasilnya tuh Allah tahu yang terbaik. Jadi waktu udah dapat dikasih apa? Oh ikhlas. Oh mungkin ini memang jawaban Allah. Oh Yes. ini jadi Yes. membuat kita untuk lebih lebih sensitif dengan Betul. apa Allah tuh mau ngomong apa sih sama Betul. kita itu juga Betul. penting sih. Betul. Betul. Jadi Betul. setiap Betul. ada hal terjadi, walaupun itu hal yang mungkin buat kita adalah buruk, langsung langsung mikir Allah mau ngomong apa ya dari Mm-mm. kejadian ini Mm. sama aku. Ada hal baik, Allah mau ngomong apa ya dari Benar. Benar. kejadian ini. Benar. Kita dikasih sehat, Allah mau kesehatan aku ini dipakai untuk apa ya? Gitu. Mm-mm. Jadi membiasakan dari hal-hal yang sepele itu untuk selalu mengingat Allah tuh caranya itu. Dan Benar. menurut Benar. Benar. aku, it's okay. Kamu mau berdoa apapun selama doanya itu baik gitu. Doanya tidak zolim pada diri sendiri, apalagi pada orang lain. Insya Allah itu nanti masalah jawabannya udah kita serahin aja ke Allah sih. Nah. Sebagai hamba mah kita memang harus berdoa ya. Iya, Heeh. benar. Kalau aku sih dulu di fase memaksa itu lebih kayak tiap hari tuh kayak nungguin mana nih, kok nggak ada perubahan ya. Nah Nah itu yang itu nggak boleh, itunya, itu yang nggak itunya, boleh. Itu kayak makanya, seolah-olah itu kita minta itu nah, harus ditepatin sama Allah gitu. Harus jadi kan kayak, gue udah doa nih ya Allah nah gitu kan itu ya nggak maksudku gitu. tadi. Jadi itu jangan Betul seperti betul itu. betul. Jadi kita boleh minta apa aja sama Allah, tapi yang paling penting kita serahin lagi Allah mau ngasih apa enggak ya itu hak Allah gitu ya. Betul, Kita betul. nggak boleh Jadi doanya mau apapun silahkan, silakan, tapi benar. hasilnya Serahkan serahkan sama kepada Allah. Allah. Ridhonya Allah gimana, dan kita sebagai manusia ya ikhlas dan sabar gitu. Benar-benar karena setiap setiap kita berproses ya. Jadi misalnya kayak di sini yang dengerin usia anaknya masih 3 4 tahun itu kan banyak banget kadang nanya kapan bisa ngomong gitu. Pengennya tuh besok tiba-tiba ada keajaiban anaknya bisa ngomong gitu. Tapi percayalah semua itu ada prosesnya, ada waktunya, ada timingnya. Kan katanya sesuatu yang indah itu akan ada di waktu yang tepat atas izin Allah. Insya Allah. Jadi jangan berkecil hati yang lagi berproses terus berproses. Kita di sini mungkin hanya diberikan lebih dulu sedikit ya. Tapi kita juga belajar sama yang lebih dulu lagi dari kita yang mungkin Betul, 20 betul. tahun kita juga belajar gitu ya. Pokoknya kita Iya. belajar bukan berarti kita anaknya udah misalnya Malik 8 tahun, Ayah 11 tahun terus kita nggak belajar dari anak yang umurnya 3 4 5 tahun ya kita saling belajar, saling melengkapi satu sama lain.
Wah, udah gak kerasa Betul. nih. Insya Allah khair. Masya Allah. Terima kasih Mrs. buat hari ini. Oke, sama-sama Mbak Isti. Sampai ketemu ya teman-teman mau yang Ya, baik hati. yuk. Jangan lupa buat di like, subscribe, komen. Jangan lupa di share di Instagramnya masing-masing Yap. sehingga semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari podcast ini. Insya Allah khair. Oke, Dadah, sampai selamat ketemu beraktivitas di Mrs. podcast-podcast kita berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.